SNI gratis. Gratis Mas, orang bayar. SNI itu kalau ngurus sekitar 15 jutaan tuh. Kalau ngurus itu pun ribet gitu kan. Ini mudah dan gratis. Nanti lewat Pak Hamenang, Pak Bupati nanti biar ditentukan. Oh ini loh Mas, kayak ono, saya siap untuk itu ya. Jadi insya Allah nanti saya langsung diwujudkan oleh Pak Hamenang ya. Bulan depan awal Januari sudah dapat SNI gratis gitu. Siap. Yang lain-lain tadi menyusul. Yang lainnya ada nggak pertanyaan lainnya? Monggo. Anu ya, sesuai ya. Ya. Oh ini. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Subati dari Manis Renggo, izin Mas Pak Hamenang. Mohon maaf, kami dari Manis Renggo satu mengusulkan terkait dengan ketahanan pangan. Yang dimana saat ini masyarakat terutama di pertanian ini sangat berharap ada perhatian khusus terkait dengan ketahanan pangan yang berupa pertanian maupun perikanan dan peternakan. Dan saya mohon beliau Bapak Hamenang nanti ketika sudah menjabat disahkan, nanti tolong untuk dana desa yang 20% itu diberikan sepenuhnya untuk kemajuan pertanian. Karena saya lihat potensi yang ada di Klaten itu banyak tani-tani muda Klaten yang inisiatif membuat POC dan lain-lain, sehingga kami pelaku petani organik itu selalu kendalanya yaitu tentang pembiayaan untuk operasional penyemprotan. Bagaimana caranya? Nanti dari Kabupaten Klaten itu menganggarkan di dana desa maupun kabupaten khusus penanganan terkait dengan ketahanan pangan tersebut. Dan selanjutnya kemarin udah ada Serinuk dan lain-lain. Saya mohon nanti ada perhatian khusus di masing-masing kecamatan dibuat semacam lumbung sehingga kami petani Klaten itu tidak kebingungan dalam menjual hasil produk tersebut. Dan ketika kita mengingat sejarah dulu itu orang-orang sepuh itu kesehatannya luar biasa. Namun karena kimia yang berlebih itu akhirnya daya ingat kita itu kalah sama orang tua kita. Ini salah satu contoh. Jadi saya mohon nanti dengan adanya petani-petani yang Klaten yang bergerak di organik tolong diperhatikan secara khusus. Karena dengan kemandirian untuk pupuk, saya yakin nanti yang disajikan oleh petani Klaten itu adalah makanan-makanan yang sehat. Mungkin dari saya itu demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini reses Pak Hatta, tapi yang dapat pertanyaan nggak menanya apa-apa. Oke. Bicara ketahanan pangan, tentu itu menjadi salah satu concern kita ke depan. Karena di Kabupaten Klaten ini selain pariwisata, industri, UMKM, salah satu kekuatan kita adalah pertanian. Kalau tidak salah, sawah lestari kita itu cukup luar biasa nih Pak di Kabupaten Klaten, 35.000 hektar, yang itu kemudian harus kita optimalkan ke depan. Nah, terus kemudian strategi ini apa? Ya berarti hal-hal yang berkaitan dengan pertanian ini harus kita selesaikan, kan begitu. Sebelum kita bicara produknya, Srinar-Srino, ya berarti kemudian sawahnya dulu harus clear. Bagaimana pengelolaannya harus clear, pupuknya harus mudah, kan begitu. Dan alhamdulillah di program kami turunan dari visi misi itu juga kami concern, Pak, berkaitan dengan kemudahan pupuk. Bahkan untuk menarik agar petani milenial ini semakin banyak, ke depan kita akan mencoba berkolaborasi dan berkoordinasi. Kita akan bikin program subsidi tambahan pupuk untuk petani milenial. Jadi kalau benar-benar petani yang milenial, kita kasih tambahan subsidi pupuk biar kemudian tertarik. Nah, kemudian di sisi lain juga kita akan sedang mengkaji bagaimana kemudian kalau ke depan ada juga subsidi untuk para petani ini untuk bayar pajaknya. Nah, gitu. Kalau yang benar-benar petani punya lahan, ya pajaknya akan kita kemudian bisa subsidi dari Pemda. Nah, berbicara masalah tadi lumbung, nah, kenapa kemudian semenjak saya di DPRD itu kami concern masalah BUMDes, masalah BUMDesma. Harapan kami juga mengarah ke situ Bapak Ibu Soyo, sehingga BUMDes itu ke depan tidak hanya sekedar pariwisata, karena memang ada yang punya potensi pariwisata di desa-desa ini, tambah aja juga yang tidak punya potensi pariwisata. Nah, punya sawah ya apa? Berarti kita concern ke ketahanan pangan, kan?
Caranya apa? Itu tadi, kemudian dana desa bisa disupport ke BUMDes untuk membuat lumbung pangan, kan begitu. Tinggal nanti kita kolaborasikan dengan Pemda, sehingga apa yang bisa kita lakukan melalui Pemda kita support lewat Pemda, apakah sarpras, apakah pelatihan, apakah yang lain. Nah, di sisi lain kemudian yang lewat dana desa nanti juga akan kita optimalkan. Tapi sebelum berbicara itu ya intinya harus peningkatan SDM terlebih dahulu, sehingga warga masyarakat dan pemerintah desa ini paham, oh sebenarnya potensi kita seperti ini, harusnya kita begini begitu. Jangan sampai kemudian latah. Saya matur di beberapa forum, kadang ngapunten teman-teman di desa ini latah bahwa ketika melihat kesuksesan di desa sebelah misalnya membuat objek wisata kolam renang kan, wah rame gitu, setahun kok pirang miliar, wah aku ya pengen. Akhirnya dalam Pak Bu, ya akhirnya satu kecamatan ada 5 sampai 7. Rame apa sepi Pak Bu? Iya sepi gitu. Nah itu yang terjadi di kita. Nah ke depan kita harus sadar potensi kita masing-masing untuk kemudian didorong. Insya Allah kalau bicara ketahanan pangan pasti nanti akan kita juga concern di situ, karena ke depan itu isu pangan itu luar biasa Pak Busdeksoyo, dan alhamdulillah kita punya lahan 35.000 hektar yang harus kita optimalkan. Kalau bicara Manis Renggo, sebelum bicara ke ini itu irigasi ini pun apik derek Pak tadi. Masih apa tadi? Wah, apalagi dengan isu tambang yang kemudian cuci pasir nutup irigasi nggih mboten? Oh, saya paham. Meskipun Manis Renggo kalah saya paham tapi ikuti Jaya. Masalah di Manis Renggo. Dan insya Allah meskipun Manis Renggo kalah tetap nanti akan kami concern di sana agar pertanian bisa baik. Nggih. Ngoten nggih.